Oke guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut ke part 3, di mana kita akan bahas terkait rumus if function, concatenate, dan juga find. Buat kalian yang belum nonton di part sebelumnya, kalian wajib banget nonton, karena video ini adalah lanjutan dari part-part sebelumnya. Oke, nanti di akhir video kita akan bahas latihan lagi, di mana latihannya bisa kalian download di deskripsi. Oke, untuk yang pertama terkait if function, rumus jika maka, di mana rumus ini berfungsi untuk memunculkan data dengan kriteria tertentu. Contohnya, dalam penilaian, jika A maka sangat baik, jika B maka baik, dan jika C maka cukup. Nah, di sini ada note di mana jumlah syarat ataupun kriteria harus dikurangi satu. Nah, bisa dilihat di contoh bahwa kriterianya ada 3, A, B, dan C. Nah, maka kita harus kurangi satu. Jadi nanti kita masukkan rumus if-nya itu hanya 2. Misalkan sama dengan if, kemudian masukkan selnya A4 sama dengan A sangat baik, kemudian masukkan lagi if A4, kemudian B baik, dan yang terakhir hanya cukup saja. Oke, kita bakal bahas lebih lanjut di latihan. Kemudian, concatenate, di mana rumus ini berfungsi untuk menggabungkan karakter dari beberapa sel. Jadi, contohnya itu, misalkan kita mau menggabungkan sel dari nama depan dan juga sel yang kedua, yaitu nama belakang, dengan format huruf besar semua. Contohnya, sama dengan kemudian kita masukkan rumus upper. Kenapa upper? Karena upper ini untuk memformat hurufnya jadi besar semua. Kemudian masukkan concatenate, masukkan sel yang pertama. Dikarenakan kita mau pisahkan sama dengan spasi, maka kita masukkan di sini spasi. Kemudian sel yang kedua, yaitu nama belakangnya itu B4 misalkan. Oke, selanjutnya rumus find, di mana rumus ini berfungsi untuk menemukan posisi pada dua kata dengan jumlah huruf yang berbeda dan dipisahkan oleh spasi ataupun simbol dan lain-lain. Contohnya, mencari posisi huruf pertama pada dua kata dan menggabungkannya. Nah, misalkan ini kan ada 2 nama nih. Nah, masing-masing nama ada 2 kata dengan jumlah huruf yang berbeda. Maka kita masukkan rumus find untuk menemukan huruf pertama di kata yang kedua. Misalkan menemukan huruf M. Nah, huruf pertama di kata Maharani ini. Kita harus gunakan rumus find. Kenapa? Karena kan di nama yang kedua itu berbeda, jumlah hurufnya berbeda. Maka nanti kita masukkan find. Contohnya gini, sama dengan upper, kemudian concatenate, kemudian left, karena kita mau ambil huruf yang pertama, dia ada di sebelah kiri, maka left, kemudian masukkan selnya, kemudian 1, karena hanya 1 saja yang kita masukkan hurufnya, kemudian kita masukkan mid, karena dia ada di tengah, mid, kemudian A4, kemudian kita masukkan rumus find. Nah, ini akan kita bahas lebih lanjut di contoh ya guys. Kita akan kerjakan latihan. Oke, kita masuk ke latihan, di mana kalian bisa unduh soalnya di deskripsi. Oke, untuk soal yang pertama di sini ada disuruh buat nama lengkap dari gabungan dari nama depan dan nama belakang. Oke, berarti kita pakai rumus concatenate. Kemudian kita klik saja sel pertama yang mau kita gabungin. Sel pertama, kemudian titik koma. Nah, karena kita memisahkan sel pertama dan kedua ini dengan spasi, maka kita masukkan spasi diawali dengan tanda petik 2, spasi tanda petik 2, kemudian titik koma,
dan masukkan sel yang kedua dan tutup kurung. Oke, enter, klik 2 kali. Oke. Kemudian yang kedua, di sini ada disuruh buat inisial nama, yang mana dengan cara menggabungkan setiap huruf pertama dari nama lengkap. Maksudnya setiap huruf pertama dari masing-masing kata, ya, karena di sini ada 2 kata semua dan katanya berbeda, maka nanti kita gunakan rumus find. Oke, kita gabungkan dulu karena ada 2 inisial namanya, ada 2 kan, huruf D dan huruf M gitu. Berarti kita gabungin. Huruf yang pertama terletak di sebelah kiri. Untuk huruf pertama D gitu. Berarti left, kita gunakan left. Klik selnya yang mau kita jadikan rumus acuan rumus. Kemudian klik berapa jumlah huruf yang mau kita masukin, berarti 1. Kemudian tutup kurung. Kemudian kita gunakan rumus Smith karena untuk mendapatkan mendapatkan huruf yang kedua ada di tengah, berarti gunakan mid, kemudian klik teks yang mau kita ambil D8, kemudian nah di sini kita gunakan find, rumus find. Kenapa? Karena kita harus nemuin hurufnya itu setelah spasi, maka find text-nya ini kita isi spasi, tanda petik 2, kemudian spasi, tanda petik 2, kemudian titik koma, kita masukkan D8, nama selnya, kemudian titik koma, karena cuma 1 saja, maka kita masukkan 1. Oke, tutup kurung. Nah, kita tambahkan +1. Nah, kenapa +1? Karena kan setelah spasi tadi kan dia ada 1 di huruf pertama setelah spasi, berarti +1. Titik koma 1. Karena ada 1 huruf aja yang diambil. Kemudian tutup kurung. Dan enter. Nah, biasanya kalau muncul seperti ini berarti ada yang typo penulisan kita di dalam formulanya. Kita bisa lihat. Nah ini. Tanda kurungnya kita kurang 1. Oke. Jadi nanti kita buat ya tutup kurungnya ini, tanda kurungnya ini sampai dia itu warna hitam. Berarti dia udah pas. Oke, enter dan klik 2 kali. Oke, selanjutnya lokasi belajar kita buat berdasarkan tempat tinggal. Jika di Jakarta, maka les A. Jika di Medan, maka les B. Oke, kita masukkan rumus if function. If. Nah, perlu diketahui catatannya kita kurangin 1 kriterianya. Nah, dikarenakan di sini di soal ada 2 kriteria, berarti 2 dikurang 1, berarti if-nya kita masukkan cuma 1 aja. Berarti if masukkan selnya sama dengan tadi kan jika Jakarta, kemudian kita masukkan titik koma atas tanda petik 2, kemudian Jakarta, jangan lupa tanda petik lagi, kemudian kalau Jakarta kan dia les B, kita pisahkan dengan titik koma, kemudian masuk, kemudian kita tanda petik lagi, les A, Jakarta les A, kemudian tanda petik lagi, kemudian titik koma. Nah, di sini langsung kita masukkan les B. Jadi kita kurangin kriterianya 1. Les B. Jangan lupa tanda petik, guys. Diawali dan diakhiri tanda petik. Kemudian tutup kurung. Enter, oke. Selesai. Klik 2 kali. Mungkin sampai sini aja pelajaran kita kali ini. Tunggu aku di part-part selanjutnya. Dan untuk
tanggal pembuatan data dan juga waktu, ini kalian kerjain sendiri karena aku udah bahas di video-video sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.